Soejiatmoko atau sering dikenal sebagai Bung Koko merupakan seorang intelektual, diplomat, serta politikus Indonesia. Pada pemerintahan masa Soekarno, Soejiatmoko pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, New York, Amerika Serikat selama 2 tahun. Di masa Orde Baru, Soejiatmoko menjadi wakil ketua delegasi Indonesia di PBB dan menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika pada masa jabatan 1968 hingga 1971. Soejiatmoko Madiningrat lahir pada tanggal 1922 pada tanggal 10 Januari di Sawalunto, Sumatera Barat. Ia merupakan anak dari pasangan Saleh Madiningrat dan Isnadikin yang berasal dari Jawa Timur. Ayah Soejiatmoko merupakan seorang keturunan bangsawan Jawa asal Madiun, sedangkan ibunya berasal dari Ponorogo, sebelah selatan dari Madiun. Keluarga Soejiatmoko berasal dari kalangan intelektual dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang priai atau bangsawan Jawa yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tuanku. Sementara kakeknya dari pihak ibu adalah seorang guru agama Islam. Soejiatmoko tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan bakat dan minatnya dalam berbagai bidang. Selama masa kecilnya, Soejiatmoko menunjukkan semua bakat dan minat yang beragam, termasuk dalam bidang seni dan kebudayaan. Pada tahun 1924, Soejiatmoko pindah ke Belanda setelah ayahnya mendapatkan beasiswa di sana selama 5 tahun. Ia sering menulis puisi dan cerpen, dan ia aktif dalam anggota kelompok teater Indonesia Muda pada tahun 1930-an. Meskipun hidupnya dalam keluarga intelektual, Soejiatmoko masih menjaga nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kritis, dan memiliki pemikiran yang progresif, yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa fakta menarik dari Soejiatmoko ini. Sebelum Indonesia merdeka, Soejiatmoko ini ternyata memerankan peran yang sangat penting dalam kegiatan nasionalis, yaitu termasuk dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Karena kelahirannya dalam keluarga intelektual, Soejiatmoko pun tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan cerdas. Kemampuannya dalam berbagai hal, seperti menjadi dokter dan politisi, mencerminkan latar belakang pendidikannya dari masa-masa kanak hingga dewasa. Awalnya, ia bersekolah di Hoger School atau HBS, sebuah sekolah menengah umum yang didesain khusus untuk anak-anak Belanda. Pastinya kebayang dong, di semuanya anak-anak Belanda, terus ada Soejiatmoko di tengah-tengahnya. Dan Soejiatmoko ini ternyata masuk karena kecerdasannya ini yang melebihi anak-anak Belanda ini, anak-anak Eropa ini. Dan setelah tamat dari HBS ini, sekolah HBS, ia melanjutkan pendidikannya di School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia di Batavia, sebuah sekolah kedokteran yang sama bersama dengan ayahnya. Dan ia belajar di sana hingga tahun 43. Tapi sayangnya masa studinya Soejiatmoko terganggu karena kependudukan Jepang yang tiba-tiba datang ke Indonesia, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan studinya. Sebelum perjuangan kemerdekaan, Soejiatmoko juga terlibat dalam organisasi pelajar dan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1932. Ia menjadi anggota Perserikatan Mahasiswa Indonesia atau sering disebut sebagai PMI, yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Di PMI ini, Soejiatmoko aktif dalam memperjuangkan sifat nasionalisme Indonesia dan terlibat dalam beberapa aksi protes mahasiswa melawan penjajahan Belanda. Setelah lulus dari universitas, dengan apapun pendidikan yang ia telah raih,
pada tahun 1938, Sujatmoko pun bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia atau sering disebut Gerindo, sebuah organisasi politik yang didirikan oleh Sultan Syahir. Di Gerindo ini, Sujatmoko berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia melalui dengan cara politik dan kedamaian. Namun pada tahun 42, Jepang pun datang dan menduduki Indonesia. Dan Sujatmoko memilih untuk bergabung dengan gerakan bawah tanah untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi ceritanya Bung Koko masuk ke dalam gerakan bawah tanah ini sebenarnya cukup menarik dan sebenarnya cukup lucu buat saya. Karena di saat itu Sultan Syahir ini menjadi seorang buronan karena ia tertangkap basah karena ia sedang melakukan perjuangan politik di bawah tanah. Nah, ternyata Sultan Syahir ini kenal dekat dengan kakak iparnya Sujatmoko. Dan karena hal ini, Jepang memutuskan agar dan di saat itu ada order di mana Jepang ini ingin memutuskan segala hubungan komunikasi kepada pokoknya semua kerabat, sahabat semuanya, agar yang terdekat politisi anti Nippon untuk membatasi segala aktivitas. Namun Jepang sudah mengetahui bahwa Sujatmoko ini adalah seorang yang terdekat, seorang yang dekat dengan Sultan Syahir. Ia pun terpaksa untuk memutus, dan pada akhirnya Sujatmoko terpaksa pastinya untuk masuk ke dalam dunia politik. Meskipun itu sebenarnya tidak terencana dalam Sujatmoko. Karena itulah Sujatmoko yang akrab dipanggil menjadi Bung Koko menjadi seorang politisi. Selama masa pendudukannya Jepang, Sujatmoko terlibat dalam hal pendidikan serta kulturasi kebangsaan, serta membantu menyusun dasar-dasar pendidikan nasional. Setelah Jepang menyerah pada tahun 45 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sujatmoko menjadi seorang delegasi Indonesia yang berpartisipasi dalam perundingan di Belanda di Den Haag pada tahun 49. Pada tahun 47, Syahir atau Sultan Syahir yang tadi kita bicarakan mengirim Sujatmoko ke New York sebagai anggota delegasi pengamat Indonesia di PBB bersama dengan rekan delegasi lainnya, di antara lain Haji Agus Salim, Sumitro Djoko Hadikusumo, serta Charles Tambu. Nah, kalian bisa tahu karena waktu itu ada sebuah tren di mana di TikTok tuh ada muncul pria tampan dan berani, akan saya tampilkan di sekarang di sini. On my neck gold money rain капает на чек. You have some money, love dick, я shiny, пару лямов money. On my neck gold money rain капает. Is my name, это мой money rain, no pain, no gain, иди нахуй маты. Is my name, right at that bang bang, залишаю бля, got my baby mate. Is my name, это мой. Dan di antara semua kaum intelektual yang ada di sana, ia menjadi seorang anggota delegasi Indonesia yang termuda dalam sidang tersebut. Delegasi pun tiba di Amerika Serikat, dan setelah singgah di Singapura dan di Filipina, Presiden Manuel Roxas menjamin bahwa negaranya itu akan mendukung Indonesia di PBB. Sujatmoko dan kelompoknya tinggal di Lake Success, New York, yang merupakan lokasi pemerintahan PBB pada masa itu. Mengikuti debat mengenai pengakuan Indonesia dari negara lain. Saat itu, Indonesia sedang menjadi isu global karena perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Selain terlibat dalam politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sujatmoko juga menggunakan media massa untuk memberikan penjelasan mengenai situasi di Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat. Menjelang waktunya di New York, Sujatmoko ini masuk ke Literature Center, di mana ini adalah sebuah pusat literasi milik Harvard. Dan pada saat itu, ia masih merupakan seorang anggota delegasi PBB. Ia harus pulang pergi selama 7 bulan antara New York dan Boston. Dan setelah Sujatmoko dibebaskan dari tugas delegasinya,
Ia menghabiskan 1 tahun lagi di Litoar Center ini. Namun kuliahnya ini pun terganggu karena ia akan menjadi seorang charge di Aviers yang pertama untuk Indonesia di bagian Hindia Belanda. Sementara kedutaan Indonesia ini sedang dibentuk di Kedutaan Besar Belanda yang berada di London, Inggris. Selain itu, Soetjatmoko ini juga menjadi salah satu pendiri Universitas Negeri Indonesia loh, di UI. Dan pada tahun 47, ia menjadi rektor UI dari tahun 52 hingga tahun 56. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Secara keseluruhan, Soetjatmoko ini adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan Indonesia yang untuk merdeka dari penjajahan dan terus berjuang untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang setelah kemerdekaan. Refleksi saya pada kisah Soetjatmoko ini adalah sebagai kaum muda, kita harus mengkritisi segala hal, baik yang kita percaya bahwa ini benar dan tidak benar, dan kita harus mengetahui yang mana adalah kebenarannya dan mana yang tidak. Menjadi seorang kaum muda, kita harus kritis dalam semua hal. Kita harus mempertanyakan semua kegiatan, misalnya terjadi sebuah krisis atau sebuah permasalahan yang kita rasa tidak benar. Cobalah cari permasalahannya dan cobalah menyelesaikannya secara bersama. Kita sebagai kaum muda merupakan masa depan bangsa Indonesia. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Seperti yang kita bisa lihat di Soetjatmoko ini, di mana Bung Koko memperjuangkan segalanya, walaupun ia bukanlah seorang politisi, ia merupakan seorang intelektual, namun ia percaya bahwa Indonesia bisa maju karena kaum-kaum intelektual yang ada di Indonesia dengan kepintarannya oleh kaum-kaum muda, ia bisa menunjukkan bahwa di PBB ia bisa memenangkan segala kaum-kaum tetua yang ada di delegasi tersebut, dan ia pun berdiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa, dan udah selesai. Terima kasih. Bye-bye. Lama banget ya gue, 11 menit.